Coba. Share screen saya tidak itu, Pak. Share screen-nya masuk tadi. Oh, itu masuk juga. Ya. Coba cek nama aku, Pak. Masuk. Suaraku masuk nggak? Si pakai headset juga. Jangan lancar anunya, Pak. Jaringannya, tapi suaranya. Cek. Share screen-nya masuk ya. Oh, cek. Masuk ya. Oke. Kita mulai, Pak. Suara saya masuk nggak? Masuk. Jangan share screen dulu, Pak. Layar pertama. Saya nggak punya layar pertama. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun jadwalnya tidak tiap hari, baik yang untuk PKL maupun yang tatap muka atau yang kelas ya. Baiklah anak-anak, acara hari ini akan kita mulai. Saya awali dengan semangat belajar, selamat belajar, dan semangat berkompetensi. Untuk acara hari ini kita bergabung dengan acara yang digelar oleh AKL untuk menambah wawasan Anda tentang dunia maya, yang intinya nanti akan membahas tentang blog dan vlog. Permasalahannya begini anak, tantangan nyata kita di dunia kehidupan setelah sekolah adalah bagaimana menghasilkan pundi-pundi finansial atau bagaimana mendapatkan uang sehingga kita bisa bertahan hidup. Karena endingnya orang sekolah itu bagaimana bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, salah satu peluang yang bisa kita dapatkan di era industri 4.0 atau 5.0 saat ini adalah bagaimana memanfaatkan peluang untuk mendapatkan uang di dunia maya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan vlog dan blog. Apa yang dimaksud dengan vlog dan blog itu? Saya yakin kalian sudah banyak mengenal selama ini. Hanya saja nanti secara teknis dengan narasumber Pak Ahmadi ya, yang merupakan pakar IT SMK 6, kalian akan dijelaskan apa, bagaimana, serta bagaimana cara memanfaatkan vlog dan blog di dunia maya sehingga ke depan Anda punya kesempatan untuk memanfaatkannya
supaya pundi-pundi uang Anda itu bisa lancar. Walaupun kalian tidak langsung bekerja pada orang lain, yaitu dengan memanfaatkan blog dan blog. Demikian pengantar dari saya, anak-anak. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya sampaikan atau saya kasihkan ke Pak Ahmadi sebagai narasumber hari ini. Tugas Anda adalah mencermati, meresum, dan bagaimana nanti mengaplikasikannya. Yang selanjutnya nanti akan mendapat tuntunan yang real dari Pak Ahmadi ketika kalian datang ke sekolah. Baiklah, kepada Pak Ahmadi sebagai narasumber kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yakub atas kesempatannya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas satu materi tentang blog dan vlog ya. Tapi nanti yang akan saya jelaskan lebih banyak ke blognya terlebih dahulu. Karena nanti untuk vlog itu rincian prosesnya itu akan kalian dapatkan ketika kalian menggunakan YouTube. Saya akan share dulu materinya. Oke. Apa itu blog? Kalau selama ini kalian mengetahui blog, mungkin ketika kalian menggunakan Google, kalian akan searching beberapa informasi. Misalnya kalian diminta untuk mencari informasi tentang satu mata pelajaran, kalian akan mencari beberapa informasi tersebut dan beberapa kalian dapatkan lewat blog. Nah, kalian lihat di screen saya ini blog-blog, beberapa contoh blog. Salah satunya adalah dokterumum.com, ada.com. Itu beberapa blog yang memang buat kemudian ini definisinya. Kalau kita ngomongkan blog merupakan singkatan dari weblog atau ya dalam bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada suatu halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik. Urut terbalik itu maksudnya isi terbaru yang akan ditampilkan terlebih dahulu diikuti oleh informasi-informasi sebelumnya. Walaupun sebenarnya ada beberapa blog itu dia menampilkannya tidak urut sesuai dengan posting terbaru. Ada beberapa blog itu dia sudah terkondisikan untuk dia urut sesuai dengan kondisi kategori-kategori tertentu. Kemudian apa bedanya blog dengan website? Oke, perbedaannya sini. Perbedaannya, kalau website itu one way communication, dia hanya satu arah. Biasanya kalau dalam bentuk website, admin hanya mengirimkan informasi dan yang lain pembaca itu hanya mendengarkan saja. Yang kedua, untuk static web itu lecture style. Lecture style itu maksudnya kayak dosen ngajar. Atau dia dalam bentuk teacher decide. Guru ngajar, dia ngasihkan informasi. Kemudian student disconnect not involved, dia siswa tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi. Nah, sedangkan untuk blog itu dimungkinkan untuk dialog, ada kolaborasi, ada refleksi, ada connection, ada creation, ada student on learning dan learning community. Karena biasanya gini, ada beberapa blog dia akan berada dalam suatu komunitas tertentu.
Salah satu contoh misalnya kalau kalian membuat blog menggunakan WordPress, maka kalian akan tergabung dalam satu komunitas di WordPress. Sehingga informasi-informasi yang kalian bikin itu akan terbaca oleh para blogger yang lain yang membuat tulisan-tulisan tersebut, kemudian saling berinteraksi. Contoh lain juga misalnya kalau kalian lihat ketika kalian ketikkan di Google ada Kompasiana, ada Blog Detik. Nah, di situ biasanya beberapa blogger dia akan berinteraksi, saling mengomentari apa yang sudah dituliskan oleh blogger-blogger yang lain. Nah, ini contoh tampilannya ya. Beberapa blog. Nah, ini biasanya yang muncul di dalam blog akan muncul seperti ini. Dia merubah konten, kemudian memodifikasi sedemikian rupa, memvariasikan konten, sehingga akhirnya jadi terkenal. Sehingga dengan sendirinya akan pundi-pundi rupiah dari blog yang dibuat. Jadi intinya kalian harus buat blog dengan konten yang menarik. Kata Pak Ahmad tadi, ada spesifikasi tertentu atau ada kriteria tertentu sehingga kalian akan bisa mendapatkan uang. Misalnya viewersnya berapa, kemudian unggahnya berapa, kemudian seberapa banyak orang minat atau tertarik, kemudian adakah yang mau pasang iklan dan lain-lain. Contoh sederhananya kalau kalian masuk ke YouTube gitu ya, kalau YouTube Anda yang Anda akses adalah sudah terkenal, itu setelah beberapa lama ada iklan muncul, kemudian setelah berapa lama lagi ada iklan muncul, kemudian ada total views-nya, kemudian ada total konten yang Anda upload dan lain-lain. Itu butuh ketekunan dan ketelatenan. Oleh karena itu, ayo kita mulai. Kalau tidak, maka konten tidak akan punya. Blognya aja nggak ada, apalagi kontennya. Seperti yang disampaikan Pak Ahmadi tadi. Perlu kalian ketahui bahwa banyak juga guru yang sukses menjadi blogger. Salah satunya Pak Ahmadi. Jangan ragu. Nanti Pak Ahmadi akan membimbing kalian. Mungkin itu gambaran lebih jauh ya. Tapi sebenarnya itu kurang detail. Kalau Anda mau detail, harus praktek. Harus memulai membuat blog. Isinya terserah Anda, kontennya terserah Anda. Boleh hanya masalah perjalanan jalan-jalan Anda, pengalaman Anda berlibur, kemudian masalah tempat wisata, masalah kosmetik, masalah ayam boleh, kambing boleh, tempat wisata di Tanggul dan lain-lain, pokoknya itu menarik gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang lucu itu kadang bisa mendatangkan followers juga gitu ya. Jadi tidak pasti harus yang masalah teknologi canggih, masalah ilmu pengetahuan yang tinggi, tidak. Kadang-kadang hal yang sederhana tapi dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menarik minat pembaca lah, atau netizen ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Silakan. Saya nambahin lagi ya. Ada beberapa blogger atau blogger ya yang dia hanya menulis tentang hal-hal sederhana. Contohnya biasanya ada beberapa blogger itu dia nyeritakan bagaimana dia mengikuti satu perjalanan. Kemudian dia bisa ikut lomba, kemudian menang. Itu biasanya pengalaman-pengalaman itu banyak disukai. Kadang puisi-puisi itu juga bisa dimanfaatkan. Ada beberapa juga, kalau kalian ada beberapa blogger-blogger yang
kadang mungkin kalian nggak akan menyangka. Contoh misalnya kalau yang cowok biasanya suka mancing gitu. Yang hobi mancing, gimana di blog itu dia nyeritakan gimana milih pancing yang benar. Kemudian gimana milih tempat memancing yang bagus. Itu juga sudah jadi konten yang menarik. Bahkan ada beberapa vlogger itu yang dapat duitnya gede. Sekarang pertanyaannya gini, apa sih bedanya blog sama vlog? Bedanya kalau kalian ngeblog, kalian nulis, kalian ketik, kalian letakkan di blog. Nah, sedangkan ngevlog itu kalian memvideokan. Nah, ketika kalian memvideokan, letaknya di mana? Kalau yang saat ini yang kita sering pakai adalah YouTube. Makanya kalau kalian punya satu akun Gmail, kalian bisa memanfaatkan untuk dua kegiatan. Yang satu ngeblog, kalian bisa bikin blognya lewat blogspot.com. Yang dua, kalian bisa ngevlog. Ngevlognya lewat mana? Lewat YouTube. Ya, dengan akun Gmail. Sehingga manfaatkan akun itu sehingga untuk benar-benar kalian bisa nyari duit di sana dan awali deh mulai dari sekarang. Dan memang rezeki itu kadang kita juga nggak tahu. Bisa jadi misalnya ada beberapa teman yang dia pekerja kantoran, dia dapat tambahannya itu dari hal yang sederhana, dari ngevlog dia. Contohnya gini, hari pagi ini nanti saya akan share di tampilan di channel YouTube ya, di channel PKL nanti akan saya tunjukkan. Hari ini saya lihat ada blog, dia TKW di Arab Saudi. Dia jadi sopir ceritanya. Nah, dari sopir itu dia ngevlog setiap kali ada kegiatan itu dia ngevlog. Dia nyeritain dia lagi ketemu siapa, bahkan vlognya yang sempat jadi viral itu ketika dia ngevlog istilahnya pada saat dia akhirnya dipenjara di Arab Saudi. Karena waktu itu ketika jadi sopir terjadi kecelakaan dan dia harus dipenjara gitu loh. Dan itu sempat terjadi dan vlognya jadi viral waktu itu. Nah, hal-hal sederhana yang kalian nggak akan nyangka itu bisa jadi malah jadi income kalian. Dan income-nya di blog sama vlog nilainya memang tidak pasti, tapi begitu dapat gede, bahkan kayak misalnya saya jadi PNS, saya kerja 10 tahun pun belum tentu bisa sama dengan nilainya orang-orang yang jadi blogger, kerjanya setahun, nggak sampai setahun sih, beberapa bulan, nilainya bisa sama seperti gaji saya selama 10 tahun, bahkan sampai pensiun masih kalah nilainya. Itu yang mulai sekarang kalian juga mulai cobalah belajar bikin konten dan belajar untuk gimana sih caranya, minimal kalian tahu, sehingga ketika kalian bikin, kalau memang itu jadi rezeki kalian, ya takdir kadang kita tidak tahu. Saya kira itu Pak Yakub sesi hari ini. Oke. Saya masih kasih kesempatan bertanya anak-anak satu kali. Kalau tidak, maka akan saya tutup sebentar lagi. Saya hitung. 3, 2, 1. Demikian anak-anak materi hari ini, mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kalian. Tentunya harus kalian memulai kalau memang mau komit di dunia blogger. Karena prosesnya tidak simsalabim seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Artinya perlu proses panjang dan perlu proses belajar. Nah, waktu PKL ini karena kalian banyak waktu di rumah karena harus online, maka manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk memulai menjadi blogger. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata atau salah ucap atau salah gambar. Kalau wajah saya tetap seperti dulu, ganteng ya. Manis, Pak Ahmadi juga tetap. Ini juga banyak ibu guru di sini, bapak ibu guru juga. Sekali lagi, kalau ada salah kata, selamat berproduktivitas. Mudah-mudahan kalian sukses. Saya Edi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang aku nanti lupa screenshot ini untuk kalian ketika kalian mengikuti meeting, link absen akan kita share nanti di grup. Baik, Pak. Siap, Pak. Wah.